Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Pak Darwis di channel Darwis Jurnal. Berikut akan kita lanjutkan para mahasiswa sekalian bab 1 dari pembahasan kita sambungan yang kemarin, yaitu masalah sejarah singkat rumusan Pancasila. Rumusan yang pertama dari Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu pri kemanusiaan, pri kebangsaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian rumusan dari Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan adanya 5 dasar negara merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Di sini kita melihat 1 Juni 1945 sebagaimana yang terjadi pada saat ini adalah dianggap atau dikatakan hari lahirnya Pancasila. Sebenarnya rumusan daripada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara. Ini menjadi salah satu kalau kita melihat fakta sejarah bahwa bagaimanakah pimpinan kita ke depan ini dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul terhadap sejarah-sejarah yang sebenarnya. Kemudian rumusan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi RIS yang pernah berlaku pada tanggal 29 Desember 1945 sampai dengan 16 Agustus 1950. Ini sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, pri kemanusiaan. 3, kebangsaan. 4, kedaulatan rakyat. 5, keadilan sosial. Kemudian pada akhirnya tersusunlah rumusan Pancasila seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para mahasiswa sekalian, sejarah tentang rumusan-rumusan Pancasila ini menjadi dasar kita berpikir kalau kita melihat terutama pada pelaksanaan Piagam Jakarta, yaitu di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan menjalankan ibadah syariat Islam, ya. Ini menjadi salah satu permasalahan yang banyak dipertanyakan pada saat ini. Kenapa Islam itu dihilangkan? Islam itu dihilangkan dikarenakan sudah ada kesepakatan para pendiri bangsa dan para ulama-ulama kita yang terlibat di dalam pembentukan negara Republik Indonesia bahwa untuk saling menghargai dan saling menghormati
antara kita sesama, sebab di wilayah barat memang banyak para ulama yang berperang, terutama orang Islam di dalam berperang melawan penjajahan. Dan di wilayah timur juga banyak tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka agama non-muslim, sehingga kita perlu saling menghargai karena kita satu bangsa dan satu tanah air. Demikian untuk hari ini para mahasiswa sekalian. Jika ada yang menanggapi atau yang bertanya, silakan tujukan kepada WA saya, nanti akan saya jawab. Dan pertanyaan dan tanggapan Anda ini menjadi dasar saya menilai kehadiran Anda atau mengabsen kehadiran Anda sebagai hadir. Demikian untuk hari ini, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.